Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibdi Akjal dari kelas BK3C, NIM C 2086-2010-66. Di sini insya Allah saya akan mempresentasikan tentang teknik-teknik dalam konseling. Untuk teknik pertama yaitu tentang invitation skill. Invitation skill adalah dasar teknik keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Karena teknik ini merupakan teknik dasar sebelum melakukan konseling. Dalam keterampilan ini yang harus diperhatikan tentang penyambutan dan pembicaraan dengan topik netral. Penyambutan dilaksanakan secara lisan, misalnya memberi atau menjawab salam, mempersilahkan duduk, menyebut nama konseli, menyebut nama merupakan bagian utama dalam menciptakan raport. Jangan sampai salah menyebutkan nama konseli karena akan membawa dampak bahwa konseli tidak dihargai. Dalam keterampilan ini ada yang disebut dengan teknik raport. Tujuan untuk teknik raport adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan konseli. Tahapan melakukan invitation skill. Yang pertama ada tending. Secara umum keterampilan tending menunjukkan pada bagaimana konselor bertindak sehingga menimbulkan kesan bagi klien bahwa dirinya diterima dan dihargai dalam proses konseling. Terus mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif berarti konselor menaruh minat pada persoalan konseling dan peduli dengan apa yang dipikirkan atau dirasakannya. Konselor menganggap konseli adalah penting dan berharga tanpa menghakimi atau menilai. Konselor berusaha memahami, memaafkan, dan menerima sudut pandang konseli, namun tidak berarti konselor menyetujui pendapat konseli. Juga selanjutnya ada merespon bahasa klien, artinya memberikan sinyal kepada klien bahwa konselor telah serius dalam mendengarkan pembicaraan dan keluhannya. Fungsi utama invitation skill yang pertama untuk mendorong klien untuk berbicara secara terbuka. Lalu konseli terlibat secara aktif dalam sesi konseling dan juga mengajarkan klien keterampilan menghampiri sebagaimana bagian intervensi. Yang kedua selanjutnya ada teknik parafrasi. Parafrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Hal yang paling penting pada bagian ini adalah konselor bisa menjalin hubungan nyata berlandaskan kepercayaan, kepedulian, dan empati kepada konseli. Namun perlu diingat bahwa parafrase hanya sebagai upaya untuk memperoleh klarifikasi secara tepat dan akurat. Pada saat yang sama seorang konselor tetap tidak boleh menghakimi. Konselor harus mengambil sikap secara netral. Beberapa tujuan digunakannya parafrase yang akan mempengaruhi konseli. Yang pertama, bisa menyatakan pada konseli bahwa konselor memahami pembicaraannya. Untuk selanjutnya, mendorong konseli untuk mengungkapkan ide atau pemikirannya. Juga membantu konseli memusatkan pembicaraan pada situasi kejadian, ide atau tingkah laku tertentu. Juga membantu konseli yang membutuhkan kesimpulan dan juga untuk lebih menekankan isi pesan dibandingkan afeksi. Langkah-langkah parafrase ada 2 langkah dalam melakukan parafrase. Di antaranya yang pertama, mendengarkan dengan seksama cerita klien, juga memberikan klien versi fakta dan pemikiran yang kuat dan jelas. Yang selanjutnya ada reflection to feeling. Refleksi adalah salah satu jenis teknik konseling yang penting dalam hubungan konseling, yaitu sebagai upaya untuk mengungkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kepada klien kembali. Hal ini harus dilakukan konselor sebab sering klien tidak menyadari akan perasaan, pikiran, dan pengalamannya yang mungkin menguntungkan atau merugikannya. Sedangkan perasaan adalah emosi, bukan pikiran. Merefleksikan perasaan adalah cara yang bermanfaat untuk membantu pelepasan beban emosional dengan efek penyembuhan. Refleksi perasaan serupa dengan parafrase, tetapi tidak sama. Kemiripan terletak pada tindakan merefleksikan informasi yang diberikan konseli pada konseli itu sendiri. Perbedaannya bahwa
Refleksi perasaan merefleksikan kepada konseli ekspresi-ekspresi emosionalnya. Sementara parafrase merefleksikan kepada konseli informasi-informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan konseli. Merefleksi perasaan klien merupakan suatu teknik yang ampuh karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati dari konselor kepada klien. Esensi dari keterampilan ini adalah untuk mendorong dan merangsang klien agar dapat mengekspresikan bagaimana perasaan tentang situasi yang sedang dialaminya. Tujuan refleksi perasaan. Adapun tujuannya itu dari teknik refleksi perasaan ini adalah yang pertama yaitu untuk membantu konseli dalam memahami perasaannya. Yang kedua untuk mendorong konseli agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya, baik itu perasaan positif atau negatif tentang situasi, orang atau hal-hal yang khusus lainnya. Membantu konseli mengatur atau menata perasaannya, lalu memberitahukan kepada konseli bahwa konselor memahami perasaan konseli yang tidak suka atau marah kepada konselor sehingga perasaan tersebut berkurang. Yang selanjutnya ada reflection to meaning. Refleksi adalah menangkap isi pikiran, perasaan, dan pengalaman konselor yang kita amati baik dari segi bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Kemudian memantulkan atau merefleksikan kembali hasil pengamatan kita tersebut kepada konselor. Refleksi merupakan suatu hal yang sulit dilakukan karena menyangkut persepsi kita terjadi dan keadaan klien dari setiap tutur kata maupun gerakan yang dilakukan konseli. Kita harus berusaha mengetahui isi pembicaraan konseli sekaligus membaca apa yang sejujurnya sedang dia katakan kepada kita. Dengan kata lain, upaya refleksi merupakan upaya menggambarkan kembali isi komunikasi seseorang secara menyeluruh. Oleh karena itu, konselor harus mengupayakan agar hal tersebut terjadi dalam konseling yang dilakukannya. Isi dari refleksi adalah memberikan umpan balik tanpa memberikan penilaian, tanpa peduli apakah yang dikemukakan konseli kita ini baik maupun buruk. Respon yang kita berikan terhadap isi komunikasi yang tidak terekspresikan atau gerakan tubuh ini akan membuat konseli mempelajari atau menemukan hal-hal baru yang belum mereka sadari berkaitan dengan permasalahan mereka. Makna atau arti adalah hubungan antara lambang bunyi dan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Kita harus membedakan, khususnya dalam pendidikan. Dalam pengertian biasa, orang mengatakan refleksi merupakan melihat kembali ke belakang, tetapi dalam pendidikan refleksi dimaknai dengan berpikir melalui pemahaman dan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah keterampilan melakukan kesimpulan atau summarizing skill. Summary, ringkasan atau kesimpulan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling. Tujuan dari summary adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik atau feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan untuk menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap untuk dapat meningkatkan kualitas diskusi, mempertajam dan memperjelas fokus pada wawancara konseling. Tahapan dalam summarizing skill. Summary bagian merupakan kesimpulan yang dibuat setiap saat dari percakapan klien dan konselor yang dipandang penting. Kesimpulan tersebut didahului kata-kata pendahuluan seperti untuk sementara ini, sampai saat ini, sejauh ini, selama ini. Lalu ada summary akhir atau keseluruhan. Summary akhir merupakan kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan yang dibuat pada akhir komunikasi konseling sebagai kesimpulan keseluruhan pembicaraan. Bentuk kesimpulan akhir tersebut didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti sebagai kesimpulan akhir, sebagai puncak pembicaraan kita, sebagai penutup pembicaraan kita. Dari awal hingga akhir pembicaraan kita bisa seperti itu misalnya. Lalu selanjutnya ada keterampilan melakukan tantangan atau konfrontasi. Konfrontasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor yang menentang klien karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam diri konseli. Terjadi ketidaksetaraan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Konfrontasi bersifat membantu klien, namun bukan dimaksudkan untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi dalam memberikan pesan khusus
terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Tujuan konfrontasi dilakukan supaya klien menyadari tentang adanya kesenjangan yang ada dalam diri klien atau ketidaksamaan antara pemikiran, perasaan, dan perilaku, serta ketidaksesuaian antara ekspresi konseling tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya. Konfrontasi yang dapat membantu tidak menantang orang, tetapi dengan cara memberikan masukan khusus yang terbatas mengenai perilaku yang tidak konsisten tersebut. Yang selanjutnya ada goal setting skill. Penetapan tujuan atau goal setting adalah sebuah teori kognitif dengan dasar pemikiran bahwa setiap orang memiliki suatu keinginan untuk mencapai hasil spesifik atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Goal setting adalah penetapan target atau tujuan dari seseorang secara sadar yang mana seseorang tersebut ingin meraih dan memperolehnya. Hal terpenting dalam penetapan tujuan atau goal setting adalah hubungan antara sesuatu yang disadari dengan maksud dan tindakan yang mengarah pada tegas yang direncanakan. Tipe-tipe penentuan tujuan ada beberapa macam tipe penentuan tujuan dan setiap tipe penentuan tujuan mempunyai makna serta fungsi yang berbeda-beda. Menurut Sage dan kawan-kawan, pada tahun 2004 perbedaan utama di antara tipe-tipe penentuan tujuan tersebut adalah bingkai instruksinya atau tujuan yang dibuat. Goal theory membagi tujuan menjadi beberapa tujuan antara lain learning goal, performance goal, dan do your best goal atau general goal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang penjelasan atau skill-skill yang harus dipakai oleh konselor untuk melakukan teknik konseling. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh video praktek yang silahkan. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan menonton video praktek yang insya Allah menjadi pembelajaran bagi saya khususnya. Mari kita tonton bersama. Ya, waalaikumsalam. Oh, Andra silakan masuk. Saudara Andra ya? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terlihat lebih semangat ya pagi ini. Silakan masuk. Baik Andra, bagaimana hari ini? Siap? Insya Allah siap Pak. Saya sudah tahu teknik dari yang Anda kirimkan gitu ya, yang permasalahan yang ingin Anda selesaikan. Baik, Andra itu merasa nyaman untuk bercerita, curhat atau ada enak duduk di posisi sebelah mana? Boleh sebenarnya ada Pak. Silakan. Di sini tersedia 2 kursi lagi. Ya. Yang ingin Anda sama bercerita di sebelah mana? Saya di sebelah mana? Sebelah sini Pak. Baik. Gimana? Sini sudah nyaman? Sini. Nyaman. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hidja Afjal. Saya di sini sebagai konselor yang insya Allah akan membantu Andra dalam meringankan beban menyelesaikan. Baik, kalau boleh tahu latar belakang Andra itu gimana ya? Baik, perkenalkan nama saya Anwar Mulai Rajana. Saya
kedua kuliah saya suka main HP, nonton TV, dan tiduran. Kalau ini boleh tahu di rumah tinggal sama siapa aja? Kalau boleh tahu di rumah saya tinggal dari rumah bapak saya, ibu saya, dan anak saya berdua, dan saya. Baik. Kakak sekarang sudah bekerja semuanya? Alhamdulillah anak saya yang kakak kedua saya sudah bekerja, dan alhamdulillah sudah punya pasangannya. Sudah menikah keluarganya enggak? Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konseling. Jadi konseling itu adalah suatu proses gitu yang insya Allah membantu untuk menyelesaikan masalah yang sekarang kita hadapi. Jadi ada pertanyaan sebelumnya? Baik, kalau misalkan kira-kira berapa konseling yang harus saya jalani? Berapa kali konseling? Ya, berapa kali? Kalau baiknya sih 3 kali sampai 4 kali. Kalau misalnya 3 kali Anda sudah mencapai target, ya mungkin cukup saja 3 kali. Kalau misalnya masih ya boleh kita lakukan sesuatu yang konseling. Sudah, sekarang baik kita mulai saja ya konselingnya. Sekarang apa gitu yang ingin Anda ceritakan untuk sekarang, permasalahan yang ingin Anda ceritakan, yang ingin Anda ungkapkan? Dulunya apa pendekatan saya ke sini untuk konseling itu, permasalahannya di keluarga saya tuh kan saya mempunyai dua kakak. Dari dua kakak itu dia kalau misalkan pengen beli ini, pengen beli itu, pengen ini, pengen itu, selalu dituruti atau dikabulkan oleh kedua orang tua saya. Sedangkan saya kalau misalkan ini pengen beli ini, pengen itu, pengen ke sana, selalu saja dilarang dan tidak dikabulkan. Jadi gini, maksud saya itu ingin meluapkan permasalahan saya ke depannya supaya saya tidak diri lagi kepada teman saya, dan supaya saya bisa hidup nyaman di berbagai hidup saya. Jadi Anda merasa kecewa kepada orang tua Anda karena orang tua Anda lebih menyayangi kedua kakak Anda daripada Anda. Baik, tapi sebelumnya ini boleh dihapus atau cuma kita berdua aja? Baik. Kalau begitu, ini tidak melibatkan yang lain ya, pembicaraan. Baik, terus apa lagi yang Anda akan katakan? Saya harapkan mungkin bisa itu aja dulu Pak, nanti buat kedepannya bisa. Lalu pencapaian yang ingin Anda capai itu setelah keluar dari konseling itu bagaimana? Supaya saya sudah keluar dari konseling yang ini, saya ini merasa Jadi Anda merasa kecewa kepada orang tua Anda karena lebih sayang kepada kakak-kakak Anda dibanding Anda. Lalu apa yang sekarang Anda rasakan? Lalu apa yang sekarang Anda rasakan? saya rasakan sekarang, saya merasa tidak nyaman karena kedua kakak saya begitu tidak baik sikapnya maupun kelakuannya kepada saya sendiri. Jadi Anda merasa tidak betah di rumah Ya, pada kedua kakak-kakak Anda. ya. Baik. Lalu apa yang bisa membuat Anda nyaman? Yang saya bisa membuat nyaman, mungkin bisa dikatakan saya ingin
lebih dekat lagi kepada kakak-kakak saya dan ingin lebih tenang, relax, dan enjoy. Oh, baik. Lalu pencapaian apa yang ingin Anda capai setelah menyelesaikan kuliah? Pencapaian saya yang setelah melakukan konseling ini, saya ingin merasa tidak ada beban, hidup tenang, tentram. Kalau boleh bisa sih bisa menuruti keinginan saya. Mudah-mudahan Anda bisa menuruti keinginan Anda, ya, cita-cita Anda, ya. Baik Anda, bayangkan sekarang Anda rasakan senyaman-nyaman mungkin, ya. Apa yang ingin Anda lakukan kalau apabila Anda sedang merasakan kenyamanan itu? Kalau saya sudah melakukan konseling ini, Apa yang Anda rasakan apabila sekarang Anda sudah nyaman? kalau misalkan saya sudah nyaman, saya hidup lebih jadi tenang. Jadi itu pentingnya lebih tenang. Ya, Baik Anda, sekarang saya punya angka dari 1 sampai 10. ya. Seberapa rasa yang Anda rasakan, kecewa yang Anda rasakan? Dari 1 sampai 10. Mungkin setelah saya mengikuti sesi konseling ini, saya itu di angka 3, Dari angka dari angka 8. ini angka 8 ini ke angka 3. Lalu apa yang bisa membuat Anda nyaman sekarang? Buat nyaman saya sekarang itu, saya seperti contohnya ya, saya tidak saya bisa kalau ingin apa itu mungkin, kalau ingin membuat saya rasa nyaman. Menurut Anda bagaimana Anda bisa mencapai kenyamanan itu? Saya bisa mencapai kenyamanan itu dengan cara saya sendiri. Mungkin saya bisa menyapa kakak saya sendiri terlebih dahulu, apakah meminta tolong kepada kakak saya sendiri, mungkin begitu. Dalam bentuk apa yang disebut minta tolong itu? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu, misalnya kalau saya ada tugas dari universitas atau dari perkuliahan, saya bisa minta tolong hanya ini gimana sih ini caranya, mungkin ada pencerahan sedikit lah. Jadi Anda ya. Lalu yang ingin Anda sampaikan ke orang tua Anda apa nih? Yang saya inginkan sampaikan kedua orang tua saya, jangan memilah-milah antara saya dan kakak saya, mungkin begitu. Lalu apa yang Anda rasakan setelah orang tua Anda itu tidak memilih ke kakak Anda, tapi bisa mengatakan apa yang Anda rasakan setelah orang tua Anda memilih? Saya hidup merasa lebih enjoy, tenang, dan relax, dan mungkin bisa merasa lebih berbau lagi kepada kedua orang tua saya, kepada kakak saya. Lagi di rumah, udah. Baik Anda, bagaimana perasaan Anda sekarang setelah mencurahkan gitu yang Anda rasakan? Saya setelah mengikuti konseling ini begitu plong gitu, menceritakan permasalahan saya kepada Bapak. Baik Anda, terima kasih sebelumnya telah mengikuti sesi konseling ini. Mudah-mudahan di sesi konseling selanjutnya bisa mencapai tujuan yang Anda capai.
Terima kasih banyak ya Kak telah datang